Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Arianti dengan NIM 04532885, Pendidikan Kewarganegaraan S1 UPBJJ Bandung. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 filsafat ilmu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Topik ini sangat penting karena perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, baik dalam cara mengajar, cara belajar, maupun pembentukan karakter peserta didik. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk proses pembelajaran yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki kompetensi sesuai perkembangan zaman. Tanpa pilar yang kuat, tujuan pendidikan nasional akan sulit tercapai karena tidak memiliki landasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengemukakan 3 prinsip dasar pendidikan yang dikenal dengan semboyan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Yang kedua, Ingmadya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai motivator yang mampu membangkitkan kreativitas, semangat belajar, dan partisipasi peserta didik. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberi dukungan, bimbingan, dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan dalam era digital saat ini. Pada prinsip Ingarso Sung Tulodo, guru dituntut menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media digital secara bijak. Guru harus menunjukkan etika digital yang baik seperti menghargai hak cipta, menggunakan informasi yang valid, dan berkomunikasi secara langsung di ruang digital. Tantangannya adalah masih adanya kesenjangan kompetensi digital di kalangan pendidikan. Pada prinsip Ingmadya Mangun Karso, guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui lembaga platform digital seperti LMS, video pembelajaran, dan aplikasi kolaboratif. Tantangannya adalah menjaga motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran daring yang sering kali menimbulkan kejenuhan. Pada prinsip Tutwuri Handayani, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber digital. Tantangannya adalah memastikan peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang baik agar mampu menyaring informasi dan terhindar dari pengaruh negatif internet. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan dalam pembentukan karakter peserta didik. Kemudahan akses informasi dapat memberikan manfaat besar, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan teknologi, penyebaran hoax, cyberbullying, dan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Yang keempat, refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter peserta didik, kesenjangan kualitas pendidikan, dan tantangan transformasi digital. Melalui keteladanan guru, pembelajaran yang memotivasi, serta pemberian ruang bagi peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek pendidik akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Di era digital, ketiga prinsip tersebut dapat menjadi fondasi dalam menciptakan pendidikan yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada perkembangan kompetensi abad ke-21. Dengan demikian, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.